Semuanya terasa gelap. Matahari yang biasa kunikmati cahayanya, kini hanya bisa kunikmati hangatnya. Suasana pagi yang biasa kunikmati indahnya alam yang ada di muka bumi, kini hanya hembusan anginnya yang menerpa di kulit wajahku. Jalanan kecil yang biasa kubekaskan pijakan langkah kakiku, kini hanya ada kilasan roda yang merusak jalanan kecil itu. Hanya duduk terdiam, menikmati kursi roda yang hampir 1 tahun ini menemaniku. Menikmati gelapnya dunia tanpa bisa melihat warna lain selain hitam. Tuhan, sampai kapan aku seperti ini? Batinku seraya menangkupkan kedua tangan tepat di wajahku dan membenamkannya tepat di bagian lututku, berharap ada perubahan terhadapku. Aku siapa? Ya, aku Fazian Alisaba, gadis berusia 20 tahun yang selalu mengenakan gamis dengan balutan kerudung di kepalaku yang menutupi seluruh rambutku beserta lekukan tubuhku. Aku biasa disapa dengan panggilan Si. Aku terlahir dari keluarga sederhana, namun rasa syukur yang tidak pernah membuat aku dan kedua orang tuaku merasa kekurangan. Waktu itu, kecelakaan tragis 1 tahun silam yang membuatku kehilangan banyak hal, mulai dari mataku yang sudah tidak bisa melihat dan kedua kakiku yang sudah tidak bisa berjalan. Namun, hal itu tidak membuatku kehilangan semangat untuk melangkah maju. Apapun yang terjadi saat ini, aku tetap mensyukurinya. Sebab yang aku tahu, bersyukur itu bukan hanya ketika aku mendapat sebuah keistimewaan, tetapi ketika Tuhan memberikanku sebuah ujian, di titik itu pula aku harus tetap bersyukur. Si, sudah jam 10, nak. Masuk yuk. Matahari sudah terik, ucap Mama sembari mendorong kursi rodaku masuk ke dalam rumah. Mamaku penyabar, penyayang, dan baik hati. Dia bidadari sempurna yang telah Tuhan siapkan untuk menjagaku. Ma, ucapku seraya mengangkatkan tangan memberi tanda bahwa aku meminta Mama untuk berhenti mendorong. Kapan sih dapat donor mata, Ma? Ucapku lirih. Kemudian Mama berpindah ke hadapanku dan merapikan kerudungku yang sedikit terangkat karena kibasan angin. Nak, jam 11 kamu ada terapi dengan dokter baru. Jadi, sekarang kamu mandi, kemudian siap-siap ya. Jawab Mama menghiraukan pertanyaanku, kemudian melanjutkan kembali aktivitasnya. Tepat pukul 11 siang, aku dan juga Mama sudah tiba di rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, dokternya pun datang menghampiriku dan juga Mama. Seperti biasa, aku selalu terapi di sebuah taman rumah sakit. Selama aku terapi, aku selalu meminta Mama untuk pergi berjalan-jalan daripada menungguku yang hanya akan membuatnya suntuk. Profesor Dr. Willy Albert. Saya, Willy Albert. Saya dokter tulang dan juga terapi. Usia saya memasuki 23 tahun. Saya terlahir dari keluarga non-muslim. Saya dilahirkan di kota Seoul, Korea Selatan. Namun, saya mengambil tugas di Indonesia. Ya, negara favorit saya setelah negara saya sendiri. 2 minggu di Jakarta, saya sudah mendapatkan pasien khusus. Hari ini adalah hari pertama saya menemui pasien tersebut. Saya melajukan mobil Nissan juga dengan kecepatan sedang dan mulai membelah jalanan kota menuju rumah sakit. Hanya butuh waktu 15 menit saya sudah tiba di rumah sakit dan beranjak menemui pasien saya. Muslimah, tetap tersenyum meskipun dirinya sedang menderita. Cantik? Ya, tetap dia cantik sekali. Kulangkahkan kakiku untuk segera menemui pasienku dan ibunya. Entah apa yang sedang menguasai diriku ini. Ingin rasanya aku mengenal wanita itu lebih jauh lagi. Dr. Willy, tanya Mama kepada seseorang yang datang menghampiri kita.
Oh, ya, saya Dr. Willy. Tante, boleh memanggil saya Lee, ucap seseorang yang mengaku dirinya dokter. Mereka melanjutkan perbincangan, kemudian seseorang mendorong kursi rodaku menuju tempat tujuan. Entah siapa yang mendorongnya. Aku tidak ingin berekspresi apapun. Aku hanya ingin fokus melatih kontak batinku dan menyembuhkan kakiku. 4 menit telah berlalu, akhirnya kita tiba di taman rumah sakit. Ma, si mau terapi dulu. Mama boleh pergi, tapi nanti kalau pulang jemput si ya, Ma? Ucapku sembari tersenyum dan memohon agar Mama bisa menjemputku kembali ke sini. Iya sih. Seperti biasa Mama akan pergi ke mall yang tidak jauh dari rumah sakit ini. Mama titip kamu ke Dokter Lee ya. Semangat sembuh ya sayang, ucap Mama dengan mendaratkan kecupan di keningku, kemudian pergi dari taman ini. Setelah Mama pergi, kini hanya ada aku dan Dokter Lee. Entah kenapa, yang aku rasa, dokter itu hanya berdiam diri di belakangku tanpa memulai latihannya. Sedikit gelisah di hatiku, namun aku tidak ingin menunjukkan kegelisahanku. Aku berusaha tenang, kemudian mulai membuka mulut. Dokter Lee, kapan kita akan mulai latihannya? Tanyaku, namun tak ada sedikit pun suara yang keluar dari arah manapun. Apakah Dokter Lee tidak ada di sini? Tapi tidak. Aku merasakan bahwa dia ada tepat di belakangku. Ya Tuhan, kenapa aku tidak mengetahui terlebih dahulu identitas dokter ini? Gimana kalau dokter ini cuma dokter gadungan? Gimana kalau dia mau mencelakai aku atau menculikku? Ya Tuhan, aku berada dalam bahaya saat ini. Aku berdiri ketakutan, kemudian aku berbicara sesuai dengan apa yang ada di pikiranku saat ini. Jangan mentang-mentang saya buta dan lumpuh terus Anda mau segampang itu mencelakai saya, ucapku dengan nada menantang. See, are you okay? Tanya Dokter Lee heran karena dia merasa kaget kenapa tiba-tiba si berbicara seperti itu. Padahal di sini tidak ada seorang pun yang mau mencelakainya. Apa jangan-jangan dia mempunyai penyakit kejiwaan? Batin Dokter Lee kemudian menggelengkan kepalanya. Yang seharusnya bertanya baik atau enggaknya itu saya, bukan dokter. Celetuk si dengan nada sedikit kesal. It's mean, tanya Dokter Lee kebingungan. Lupakan, kapan kita bisa mulai terapinya? Tanyaku. Namun, kembali tidak ada jawaban lagi, dan dengan geram, aku melempar sepatuku yang aku pakai sembarang arah. Mencoba membuyarkan suasana yang ada di tempat ini dengan cepat tanggap, aku mendengar Dokter Lee terkejut. Kemudian, dia berteriak terlatah-latah. Aku yang mendengarnya langsung tertawa terbahak-bahak dan tak terbayangkan seperti apa sekarang ekspresinya itu. Tawaku dihentikan oleh pria itu dengan cepat. Ia mengambil dan memakaikan kembali sepatu yang kulempar tadi. Lain kali, jangan dilempar ke sembarang arah, ucap Lee sedikit kesal. Sebab, si telah membuatnya terkejut dan mempermalukan dirinya sendiri di depan pasiennya. Lagian, dokter ya, kalau orang nanya itu dijawab bukannya bengong, ucap si membuat Lee menyadarkan diri. Bengong? Apakah betul saya bengong? Apakah ini alasannya kenapa gadis ini melempar sepatu? Sudahlah, lupakan. Saya tidak ingin membuang-buang waktu untuk terus memikirkan hal itu, batin Lee. Kemudian dia mulai membuka suara untuk memulai terapinya. Baiklah sih, lebih baik kita mulai terapinya daripada membuang-buang waktu dengan membahas hal yang tidak perlu kita bahas. Contohnya, melemparkan sepatu itu, ledek Dokter Lee. Namun si bergerutu dengan ocehan kecil di mulutnya. Ya, kan dari tadi saya juga bilang kapan mulai latihannya. Dia malah bengong. Memang, dasar dokter aneh. Tetapi, ocehan kecil itu terdengar oleh Dokter Lee. Sehingga Dokter Lee terdeham kemudian mulai menuntun si untuk terapi. 2 jam telah berlalu. Bagiku, terapi kali ini sangat berbeda. Banyak kekesalan di hari ini, apalagi dokternya yang sangat menyebalkan. Nah,
ucap Lee sambil menyodorkan botol minum. Namun si hanya membiarkannya saja sebab si tidak tahu apa yang Lee berikan. Ambil. Jangan pura-pura, saya tahu kamu haus. Dokter ini mau meledek saya. Dokter kan tahu saya buta, jadi saya tidak tahu dari arah mana dokter memberikan botol minum itu. Tanya si dengan geramnya. Oh, maaf. Dokter merasa sedikit tidak enak. Kemudian dia membantu si membukakan tutup botol dan membantu si memegangi botol minum itu. Beberapa menit usai prepare, si meminta tolong terhadap Dokter Lee untuk menghubungi mamanya. Kemudian, Dokter Lee membantu si dan tidak lama datanglah mamanya. Kemudian mengajak si untuk pulang ke rumah. Setengah jam perjalanan, akhirnya kita tiba di rumah. Kemudian, aku masuk ke rumah dibantu oleh mama dan juga asisten rumah tanggaku. Tibalah di kamarku. Aku segera melanjutkan kursi roda sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Tanpa bantuan? Apakah yakin tidak akan terjatuh atau menabrak sesuatu? Itulah pertanyaan yang sering diucapkan orang rumah ketika aku ingin melajukan kursi roda sendiri, tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya sendiri karena aku sudah hafal ruangan dan benda-benda yang ada di kamarku.